your fam, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Yoda Rai Anggawa ya. Selamat datang di channel ini, dari channel Inspirasi Kebaikan Start Your Story 369 ya. Salam kebaikan untuk semuanya, moga teman-teman dalam kondisi baik, sehat, dan sejahtera selalu ya. Kalau sebelumnya saya mengundang ada beberapa orang ya, sampai Senin sampai Sabtu. Pertama di Jawa Timur, lalu ke Medan, ke Jakarta, ke kali ini ke Sulawesi ya. Jadi kita mendengar kisah salah satu teman masa kecil saya, kebetulan di Gilimanuk, Bali ya. Orang Gilimanuk itu entah kenapa, karena daerah pelabuhan kali banyak sekali yang merantau jauh-jauh sekali ya. Saya nggak nyangka sampai ada yang ke Halmahera, sampai ke Gorontalo gitu ya. Nah, ini teman saya ini adalah seorang ASN dokter hewan ya. Nama lengkapnya Dokter Hewan Nana Agung P. Joni Wahyuda MSI. Kebetulan beliau adalah seorang dosen ASN juga gitu ya. Dan uniknya beliau kuliah di Udayana, S1 S2-nya di Udayana, berkarir di Sulawesi. Mungkin karena dokter hewan waktu itu adanya di Jawa sama di Bali aja, sebarannya ke Kalimantan, Sulawesi kalau nggak salah, seperti itu barangkali. Nah, yang saya mau katakan adalah kali ini kita ngobrol, talk show ini ngobrol soal bagaimana teman saya ini, Bli Agung Joni Wahyuda, yang kebetulan berumah tangga sama dengan saya di Kalimantan. Bli Agung ini ada di Sulawesi, di Makassar tepatnya, menikah dengan orang lokal setempat dari suku Tolaki, Sulawesi Tenggara ya. Ini menarik. Jadi maknanya adalah, yang saya mau sampaikan adalah gimana caranya kita semua beradaptasi lintas budaya, adat, agama, tapi tetap kita bisa menyesuaikan kondisi lokal setempat. Dengan kata lain, entah kenapa kita sudah punya modal mindfulness waktu kita merantau. Yang saya mau diskusikan hari ini adalah minta Bli Agung Joni ini untuk bercerita gimana proses perjalanan ini semua. Nah, entah dari mana mulainya. Silakan, Bli Agung. Ya, silakan. Ya, Suksma, terima kasih Rai. Ini sebenarnya sahabat lama nih, waktu di kampung lama kita nggak ketemu ya, Rai ya. Lama banget. Ya, mungkin sekitar 30-40 tahun lah kita nggak ketemu ya. Luar biasa. Ya, nampaknya seperti Rai bilang, memang teman-teman di Gilimanuk itu unik, semua ada yang kemana-mana ya. Saya kebetulan mengarah ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar, Bugis ya. Mungkin saya akan mencoba mulai menginisiasi kenapa sih saya bisa ke Makassar gitu ya. Jadi saya selesai kuliah di tahun 95, 94 sebenarnya, 95 di wisuda. Kemudian dari situ dalam proses saya selesai kuliah itu sebenarnya saya ada aktivitas pengembangan garmen waktu itu ya, garmen di rumah, melanjutkan tante dan om punya. Dari situ sebenarnya ada motivasi bahwa ada keinginan sebagai seorang Bali yang tanda kutip tidak banyak bisa ikhlas merantau ya keluar, tapi saya memiliki keyakinan bahwa saya harus keluar Bali untuk mencoba membuka cakrawala berpikir saya, untuk membuka cara pandang saya untuk melihat dunia di luar Bali, sehingga saya coba memahami itu. Akhirnya saya bersepakat sendiri secara berkomitmen untuk coba saya kirim lamaran saya. Saya ada 3, jadi sudah bulan Februari, bulan April saya sudah ada di Makassar. Jadi komitmen saya adalah saya harus keluar dari daerah Bali dulu, saya ingin merantau. Saya ingin kurang lebih 10-12 tahun ya, saya tinggalkan Bali, pindah dari satu tempat ke tempat lain, sampai menemukan sesuatu yang berbeda. Jadi saya ingin dari Sulsel, kemudian ke
ke tempat mungkin ke Kalimantan, itu semangat saya. Yang kedua, saya ingin juga satu saat saya ingin keluar dari negeri saya untuk paling tidak mengetahui kondisi negeri orang. Gitu. Nah, akhirnya seiring waktu tanggal 17 April 95 itu saya memberanikan diri. Saya tiba di Makassar dengan berbekal tekad saja, sangunya sangat kecil. Kemudian karena saya yakin saya bisa hidup di tempat lain karena keyakinan itu. Kemudian turun di Bandara Makassar, ketemu teman senior saya di sana, dia kebetulan seorang ASN kerja di karantina. Beliau orang Singaraja. Beliau bilang, ente ya ketemu Dini. Wah, itu maksudnya, kita ketemu di sini, lama nggak ketemu gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, bentar, gimana? Saya waktu itu bukan PNS, saya memberanikan diri kontrak sebagai ya pegawai tidak tetap gitu ya, PTT gitu ya. Datang karena diterima oleh kepala dinas sosial gitu ya. Sampai di situ ngobrol. Oke, saya diantar karena buta sekali dari bandara ke situ nggak tahu ya, akhirnya sampailah di kantor gitu, menghadap. Oke, clear sudah, kamu tinggal di sebelah aja, ada mes, clear, siap Pak. Kemudian berikutnya tanggal 2 Mei, jadi suruh adaptasi dulu, tolong adaptasi aja di sini. Nah, adaptasi yang pertama yang berat buat saya adalah makanan. Karena saya tidak tahu wilayah di sana. Jadi makanan itu saya di 7 hari pertama di Makassar itu saya hanya makan bakso, makan yang bukan saya nyaman buat itu. Jadi akhirnya saya tanya teman-teman yang saya kenal di sana yang sudah mulai di kantor, akhirnya saya bisa makan di tempat yang saya sesuai keinginan saya. Berikutnya tibalah saatnya saya harus ditempatkan di daerah. Gitu. Jadi pilihannya ada berapa daerah. Ternyata saya ditempatkan di sebuah kabupaten yang mungkin pada saat itu petanya agak susah kita dapatkan. Namanya Kabupaten Bulukumba. Nah, jadi Kabupaten Bulukumba itu adalah sebenarnya secara etnis di antara Makassar dan Bugis. Jadi pertemuan sebenarnya antara Makassar Bugis. Saya ditempatkan. Jadi saya diantar khusus oleh level kedua dari kepala dinas, diantar di sana. Kemudian diajak ke kantor dan langsung ditempatkan saya karena saya orang lapangan ditempatkan di Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan. Jadi itu jaraknya dari kota kurang lebih sekitar 20 kilo. Satu kondisi yang sangat sepi di mana masyarakatnya menurut saya waktu itu sih terpencil ya karena saya ditempatkan di satu areal kawasan peternakan dan perkebunan gitu. Di tengah-tengahnya itu ada Puskeswan. Jadi benar-benar sendiri. Jarak antara satu tetangga itu lumayan lah, sekitar 100 meter, 50 meter. Ke belakang malah tidak ada, ke depan ada 50 meter, itu ada jalan, masih jalan dengan aspal tenteng gitu ya. Nah disitulah mulai awal saya berkomitmen, di mana saat saya datang pertama kali, kantor itu rusak. Puskeswan itu tidak memiliki pintu. Kemudian saya ditawarkan, Anda mau tinggal di sini tidak? Siap. Saya sudah memilih untuk hadir di sini, mengabdikan seluruh ilmu saya, kepengetahuan saya, keterampilan saya untuk Bulukumba, untuk Sulawesi Selatan. Oke, siap. Tapi beliau melihat kondisi tempat itu tidak memadai, akhirnya saya dibawa kembali ke kota dulu. Di kota, ditanyakan semua para staf dan kepala dinas di sana, siapa yang bertanggung jawab ini orang untuk menyelesaikan dulu di tempat itu, baru dia boleh tinggal. Akhirnya saya adaptasi. Tanggal 2 Mei, saya masuk akhirnya ke tempat itu yang sudah sedikit diperbaiki. Malam pertama luar biasa, saya ditemani oleh satu orang sahabat saya, beliau orang Selayar, ya, beliau seorang Selayar, masih muda, hadir di situ. Apa yang terjadi karena kita datang di situ malam, saya tidak bisa tidur. Karena apa? Karena ada semut.
saya dimakan semut di malam hari, dimakan semut dan tidak ada WC-nya belum ada. Perbekalan saya tidak ingin memberatkan orang tua karena ini komitmen saya untuk bisa merantau. Bekalnya memang terbatas, jadi saya jalan. Termasuk pimpinan tadi beliau hanya memberikan bekal seadanya. Oke, saya harus perbaiki toilet. Jadi berdua kita kompromi cari toilet, sudah ketemu nih budaya yang berbeda, tapi sudah mulai kita berdiskusi apa yang harus kita lakukan ini. Akhirnya kita sepakat waktu itu tidak ada kendaraan, kita harus cari baygon untuk menghilangkan nyamuk itu dan segera membuat toilet. Akhirnya clear, kita minta tetangga di sana silaturahmi atau sowan ya ke tetangga. Akhirnya ditunjukkan ada yang mau membantu. Saya jelaskan siapa saya dan seterusnya. Akhirnya seiring waktu luar biasa. Tempat itu walaupun terpencil luar biasa tenangnya dan saya menikmati itu. Keseharian saya harus melakukan aktivitas, melakukan pelayanan. Masyarakat di sana saya adalah satu-satunya dokter hewan di tahun itu. Di samping kepala dinas saya, beliau seorang perempuan, saya datang di sana. Mereka tidak begitu mengenal sebenarnya dokter hewan itu seperti apa. Mereka masih, ada dokter hewan. Saya kira cuma dokter manusia, mereka bilang. Tapi saya coba tawarkan, bukan memberikan mereka pelayanan gratis, tapi mengajarkan mereka bahwa untuk memperhatikan hewannya. Karena hewannya itu memberikan manfaat buat mereka. Misalkan kambingnya sakit, saya coba, berapa biayanya? Dia tanya. Ya 2.500 waktu itu. Silahkan Bapak bayar pengganti obat saya 2.500. Dan saya enggak punya uang cash untuk itu, boleh saya kasih Anda pisang? Silahkan. Tujuannya sebenarnya saya ingin mengajarkan mereka untuk menghargai profesi. Itu semangatnya waktu itu. Seiring waktu saya belum ada kendaraan, saya harus, karena ini komitmen kan, motivasi saya untuk bisa hidup. Saya jalan kemana-mana itu ada panggilan, saya jalan kaki atau dijemput mereka, atau saya naik, kalau di sana PT namanya, kalau di sini PT namanya, bemo roda mikrolet itu. Nah itu pun jarang, jadi saya harus itu atau diantar teman-teman. Dalam proses melayani sering saya pendekatan, mulai belajar bahasa di sana, walaupun sepatah dua patah kata paling tidak mereka paham, mulai mengajak mereka memahami. Nah, ketemulah masanya seperti sekarang Ramadan ya, Ramadan ini adalah tantangan karena di sana tidak ada saya berdua dan di sana tidak ada penjual. Biar sehari-hari kita harus masak. Nampaknya saya adalah orang pertama laki-laki yang harus sering ke pasar untuk masak sendiri untuk itu. Itu buat masyarakat di sana aneh. Mereka kadang-kadang lihat saya harus ke pasar beli ini beli itu untuk saya masak untuk berapa hari. Hampir seluruh pasar yang ada di desa-desa itu saya tahu jadwalnya. Jadi saya harus datangi karena memang tidak ada pasar di sana. Itu kondisi. Nah, pertanyaannya apakah itu membuat semakin sedih? Tidak. Ini adalah semangat keyakinan saya untuk saya mengabdi kepada masyarakat. Ini membuat saya bahwa ini komitmen. Saya harus sudah memutuskan dengan semangat keyakinan saya, maka ini harus dijalani. Apakah kita sedih? Tidak. Karena saya ambil honor itu harus ke provinsi. Jarak provinsi 170 kilo, kurang 175 dari itu. Dan itu harus diterima 3 bulan. Tapi karena keyakinan, karena enjoy kita menikmati, kita saat tidak ada duit sama sekali, ada yang ngasih ayam, ada yang ngasih beras, ada yang ngasih ubi. Semua berjalan dengan luar biasa, saya nikmati. Waktu itu, nah proses, karena semangat saya ingin berjalan dari satu tempat ke tempat lain, akhirnya entah bagaimana dilihat semangat saya seperti itu, kurang lebih 6 bulan dari saya mulai datang, diberikanlah saya sepeda motor. Sepeda motor di situ saya mulai bergerak sehari itu sampai 80 kilo untuk bisa mengunjungi petani, ada petani yang bermasalah, kita datang,
sapinya masalah dan seterusnya. Itu saya nikmati dan sangat-sangat menyamankan buat saya waktu itu ya. Tidak ada rasa mengeluh, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa hal-hal yang mengganggu lah menurut saya waktu itu. Nah, di tahun 97 atau 98 saya lupa, datanglah sebuah program dari Inggris namanya Delivery, Desentralisasi Livestock of Eastern Indonesia. Jadi dia datang membawa pendekatan baru di Indonesia. Tapi kebetulan pilot proyeknya ada di Bulukumba dan beberapa daerah lain, termasuk di Bolaan Mangondo dan Minahasa waktu itu. Jadi sebenarnya saya bukan tugas mereka. Jadi saya melihat, karena saya ada di lapangan, sering melihat mereka mengerjakan. Saya malah mengadopsi apa yang mereka lakukan kepada peternak yang lain, karena saya menganggap pendekatan ini cukup bagus. Pendekatan ini adalah pendekatan partisipatif, yang kalau mereka menyebut ilmunya itu adalah PRA ya, Participatory Rural Appraisal. Jadi itu. Tapi saya tidak ikut itu. Tapi saya melakukannya. Coba lakukan. Satu masa konsultannya datang, dia lihat, loh, Anda kok melakukan ini, di mana Anda lihat? Loh, saya sering lihat Anda melakukan pelatihan di teman-teman di lapangan. Loh, kenapa Anda yang melakukan? Loh, mereka tertarik, mau enggak gabung? Gitu. Akhirnya mau enggak gabung tuh? Ya, boleh, saya gabung, tapi saya tetap di lapangan, saya tidak mau jadi koordinator, saya orang lapangan. Oke, silahkan. Akhirnya apa yang terjadi, karena saya semangat, ini pendekatannya mirip sebelum reformasi itu, jadi pendekatannya reformasi, bagaimana keterbukaan, sustainabilitas, kemudian partisipatori, pendekatan-pendekatan begitu yang diajarkan, dan itu saya coba. Akhirnya saya punya buku kecil untuk peternak, tentang saya memulai, kan nyari obat susah nih. Saya mulai, apa sih obat tradisionalnya menurut mereka, saya catat, saya tularkan, saya ajak diskusi mereka, bikin buku kecil. Pengalaman itu saya tularkan ke tempat-tempat lain, dimasukkan pengalaman teknis yang saya ketahui, mediknya saya ketahui, itu. Nah, dari situ, akhirnya saya diminta untuk ikut pelatihan. Pelatihan oleh program itu. Pelatihanlah saya sebagai fasilitator. Pelatihan saya ke luar, ke Bogor waktu itu, di Hotel Aston yang indah itu, yang di dalam. Itu adalah langkah pertama saya bisa menginjak negeri orang, tempat lain, sesuai keyakinan saya di awal. Saya ingin pindah dari satu tempat ke tempat lain, kurang lebih 10 tahun, 12 tahun, baru saya kembali. Itu niatan awalnya. Jadi program ini sudah mulai mengantar saya ke situ. Pelatihan 2 minggu di situ, saya bolak-balik. Akhirnya setelah pulang, saya menikmati, saya suka pelatihan itu. Ya mereka melihat juga, akhirnya saya ditawarkan. Kamu bisa bikin modul enggak dari pengalaman itu? Saya coba bikin modul untuk petani. Akhirnya apa yang terjadi? Saya dikirim untuk memfasilitasi setelah modul selesai, melakukan pelatihan di Bolaan Mangondo, di Minahasa. Jadi sudah ada berapa daerah lagi yang saya bisa kunjungi dari keyakinan saya. Satu waktu berkembang lagi, mereka lihat hal ini menarik, yang bagus, karena tidak ada yang lain mengikuti, karena kebetulan saya di bidang teknis, di bidang kedokteran hewan, jadi saya coba menawarkan modul tentang penyakit hewan bagi peternak dan bagi masyarakat yang mau terlibat. Akhirnya teman-teman tertarik lagi di Indragiri Hilir di Sumatera. Saya diajak ke sana lagi. Mau enggak Anda di sana 2 minggu ngurusin teman-teman di sana? Oke, disetujui karena wilayah kita wilayah pilot project. Disetujui. Akhirnya saya seperti itu. Apa yang saya yakini dari awal bergerak mau merantau, ternyata mengantarkannya. Untuk saya berpindah dari satu tempat lain, mengetahui budaya satu, budaya lain, dan saya bisa bercerita banyak dengan teman-teman. Itu yang saya bisa rasakan dari proses keyakinan tadi untuk bisa merantau. Nah, akhirnya seiring waktu saya bikin modul, akhirnya proyek ini selesai, saya bersemangat, kebetulan ada pimpinan yang tertarik. Saya ingat sekali waktu pertama kali baru awal reformasi,
saya ditunjuk untuk menjadi ketua panitia di mana mendatangkan Andi Malarangeng waktu itu yang lagi top markotop beliau untuk menjelaskan tentang kepemerintahan, dan satu lagi ada seorang ahli sebenarnya lama saya tidak ketemu beliau, namanya Pak Madeswandi, beliau dari Kemendagri waktu itu. Nah, situ mulai membuka cakrawala saya, mulai banyak bercerita, mulai banyak pengalaman, dan akhirnya saya diajak juga melatih satu dari daerah ke daerah lain di Jawa hampir seluruhnya, di Kalimantan ada, di Sulawesi hampir seluruhnya juga saya bisa kunjungi, itu dari keyakinan kita berproses. Nah, akhirnya dalam perjalanan hidup tahun 99 baru saya ditetapkan sebagai PNS, baru lulus PNS gitulah ya. Baru akhirnya, saya lulus PNS, berarti saya harus tetap di sini. 99 saya lulus, tapi otonomi sudah berlangsung, belum ada kebijakan. Waktu itu saya masih NIP pusat, NIP di Jakarta, NIP Kementerian Pertanian. Berproses, jalani akhirnya dalam seiring pekerjaan saya, apakah terbengkalai? Tidak. Kebetulan dalam proses bekerja, saya orangnya juga cukup serius. Mungkin teman-teman waktu zaman kecil kelihatan sedikit saya serius ya. Serius. Akhirnya di tahun 97, 98 kalau tidak salah, 2 kali berturut-turut sampai tahun 2000 ya. Entah bagaimana provinsi menetapkan saya sebagai, ya mohon sekali lagi bukan menyombongkan diri ya, terpilih sebagai dokter hewan lapangan terbaik di Sulawesi Selatan. Karena jumlahnya sedikit. Waktu itu dapatlah angpau dari Pak Gubernur gitu kan. Senang juga tuh. Nah, itu karena kita berkeyakinan bahwa kita harus bermanfaat, kita harus dengan apa yang kita miliki, dengan keilmuan, dengan keterampilan kita miliki, kita coba. Dan tidak hanya bermanfaat tanpa dokumentasi, kita coba mendokumentasikan, kemudian mereka melihat. Akhirnya seperti itulah. Rewardnya adalah saya dibangunkan puskeswan satu oleh pusat di kota. Akhirnya mereka membangunkan saya puskeswan, plus saya diberikan lagi sebuah revolving fund, dana yang bisa saya gunakan untuk mengelola itu. Akhirnya dengan teman-teman yang saya ajak rintis, teman-teman yang saya latih dari awal, karena mereka tidak pernah tersentuh pelatihan, saya latih, saya ajak bikin, bagaimana kalau kita bikin koperasi, duit ini ada, kita coba putar untuk menjadi koperasi kita bersama untuk memudahkan, mendekatkan obat-obatan yang jauh di Makassar sana untuk kita bisa, kalau Anda tidak punya uang bisa Anda cicil, kemudian mari kita besarkan koperasi ini. Itu idenya. Jadi untuk keberlanjutan ya program itu. Nah, proses waktu berjalan di tahun 2001 ada kesempatan saya harus mengikuti tes ujian sederhana sebenarnya untuk saya bisa magang di Jepang. Nah, seperti apa yang saya impikan. Saya ingin ke luar negeri, waktu itu terwujud, dan negaranya terwujud juga sebenarnya. Karena kenapa saya ingin ke Jepang waktu saya kecil? Karena teman-teman saya di Banjar waktu di Bali itu banyak yang menikah dan kerja di Jepang, termasuk kakak sepupu saya pernah exhibition ya, pameran di sana beberapa minggu, kemudian kembali dia menceritakan itu termemori di otak saya satu saat saya ingin ke Jepang. Akhirnya entah bagaimana ada sebuah proses, kemudian saya ikut proses itu, kemudian ya jaringannya yang berkembang, akhirnya saya terpilih salah satunya. Saya sebenarnya terpilih untuk tahun berikutnya, tahun yang saat itu adalah seorang ibu-ibu. Jadi 2001 seorang ibu-ibu, tapi ibu-ibu itu hamil, jadi dia harus menunda kelahiran anaknya. Jadi sayalah yang dimajukan, saya yang maju waktu itu tahun 2001 saya ke Jepang, tepatnya selama setahun saya di sana, ada tepatnya di Iwate. Saya belajar lagi budaya yang sangat-sangat berbeda. Dari Bali saya belajar di Makassar
Bugis, saya bisa bersama-sama belajar berpuasa, pendekatan bersama di sana, saya bisa menghimpun teman-teman di sana sebagai sebuah kebersamaan. Jadi bukan hanya ego saya saja dilihat, tapi ini sebuah kebersamaan untuk memajukan bagaimana pendekatan kesehatan hewan ini bisa kita lakukan. Kemudian saya juga sempat keliling di beberapa daerah untuk melihat daerah-daerah lain. Nah sekarang ya berkat mungkin alam bawah sadarkah atau apa namanya, itu saya diantar karena kebesaran Tuhan diantar ke Jepang gitu ya. Di Jepang saya belajar bahasanya juga minim, bahasa Inggris saya jelek, semua banyak yang jelek gitulah. Tapi saya coba ajukan diri di program delivery tahap kedua, boleh enggak saya mohon dibantu untuk saya ikut les-les saja supaya saya tahu sepatah dua patah kata, baik bahasa Inggris lebih lancar maupun bahasa Jepangnya. Wow, mereka antusias sekali. Saya bantu Anda karena mereka juga merasakan mungkin saya pernah tanya namanya Pak John Yang waktu itu, Pak John Yang, kenapa Anda menyetujui saya memberikan reward kepada Anda karena Anda sudah berkontribusi pada program ini, dan saya pikir itu baik buat kami dan baik juga buat Anda. Ini yang menarik. Bukan baik buat Anda, tapi baik buat kami dan Anda. Itu artinya sebuah menunjukkan bahwa ini apresiasi kedekatan bersama ini yang menarik buat saya. Jadi saya diberikan, saya ikut kursus 1 bulan sebelum saya jalan, akhirnya saya terbang ke sana melalui Bali dan langsung ke Narita sana. Di sana di Jepang, karena kondisinya untung saja saya datang di sana di bulan Maret ya. Jadi datang berarti tidak dingin-dingin amat kan, masih mau ke baru musim semi ya. Sudah bulan Maret atau Juni saya lupa ya. Pokoknya di sana dalam kondisi agak dingin kemudian sampai ke panas, dan saya melakukan bersama-sama berada di satu tempat dengan budaya yang berbeda. Kebetulan ada teman-teman di sana. Jadi bukan tim ya, warga negara yang diundang dari luar negeri itu di sana ada Paraguay, kemudian ada Brasil, ada Ekuador, ada Tonga, kemudian ada Korea, ada China. Jadi di satu komplek yang disebar-sebar, saya kebetulan dengan teman Brasil dan teman Paraguay, dan ada satu orang Indonesia, kebetulan juga orang Bali. Nah, jadi temulah kita, tapi saya sendiri satu-satunya dokter hewan. Nah, dalam bergaul sesama mereka, ada beberapa hal yang bisa menjadi menarik, bahwa saya bisa memberikan manfaat pada teman-teman yang lain karena saya bisa mencukur. Unik kan? Gara-gara saya bisa mencukur, saya bisa memberikan manfaat kepada mereka karena biaya cukur di Jepang itu mahal. Jadi saya mencukur mereka setiap hari, setiap mereka butuh. Mereka menyebut, Agung Sang, rambutku panjang, ya, rambutku panjang, saya mau cukur. Ya, cukur saya seperti ini. It's okay. Dejobu, bahasa di sana kan dejobu. Gitu ya, oke, tidak masalah. Jadi saya gunting mereka. Saya memberikan manfaat dengan keahlian kecil saya yang diajarkan oleh om saya dulu. Saya belajar. Nah itu. Jadi mereka semakin dekat, makin akrab, ya, makin bahwa kita bisa walaupun di negeri orang bersama lain orang. Akhirnya saya punya sahabat di sana, orang Jepang sendiri. Saya ditawarkan yang biasa diajak ke apartemennya. Beliau sudah suami istri dan mereka suka dengan Bali, dengan Indonesia. Guru-guru saya yang pernah ke Bali, dia bawakan saya pakaian. Karena saya berusaha sebisa mungkin waktu, mohon maaf saya mundur sedikit ketika waktu belajar bahasa Jepang. Ya, Gong. Ya. Potong sedikit. Ya. Ini menarik sekali ceritanya. Jadi perjalanan dokter hewan di Tanah Bugis Makassar sampai ke luar negeri gitu ya. Mungkin kita harus buat di sequel yang berikutnya. Mudah-mudahan ini komennya banyak. Netizen atau teman-teman adik-adik
anak-anak yang mendapat pelajaran mindfulness dari Beli Agung Wahyuda ini, silakan kasih komen ya. Ini jadi yang saya mau sampaikan seperti ini. Jadi mungkin sequel pertama ini mungkin harus disambung ke sequel yang lain karena kita sudah disiplin tunjuk 30 menit. Jadi rata-rata karena sampai 30 menit, tapi kalau ini ditonton sampai habis dan banyak komen berarti sequel ini harus kita sambung ke sequel yang berikutnya gitu kira. Jadi Beli Agung Wahyuda ini sudah start your journey ya, sudah punya sikap mindfulness padahal zaman itu belum ada istilah seperti ini. Dari Bali pergi ke Makassar, di situ bisa terima karena energi vibrasi frekuensinya itu bisa ngikutin ya adat istiadat setempat, bisa adaptasi sampai diapresiasi sampai ceritanya tadi sampai di Jepang ya. Ada lagi mungkin ada 1 menit lagi Gom. Jadi biar di stop dulu sampai ini. Kalau ada permintaan lagi kita buat lagi sequel berikutnya. Makanya saya bilang panjang. Jadi yang perlu saya garis bawahi bahwa keyakinan yang besar dari diri kita itu akan mengantarkan kita untuk kita bisa melakukan sesuatu itu dengan energi yang positif. Yang paling penting adalah bagaimana kita semangat kita dengan memupuk keyakinan itu, kemudian melakukan itu dengan keikhlasan yang kuat. Kemudian dari keikhlasan itu paling penting adalah kita bisa bermanfaat bagi orang sekecil apapun itu, dimanapun kita berada. Makanya sering saya kasih tahu teman-teman adik-adik, ada yang junior datang misalkan, kalau kalian di sini bekerjalah lebih, tapi jangan melebih-lebihi. Gitu. Jadilah bermanfaat ya. Betul. Jadilah bermanfaat karena bekerja lebih dan tidak mengambil tanggung jawab itu adalah nilai positif yang akan Anda terima berikutnya. Itu yang saya pahami. Baik. Oke, jadi saya simpulkan akhir ya. Jadi adik-adik, anak-anakku ya generasi ke depan dalam rangka menumbuhkan karakter berbangsa bernegara. Jadi start your journey, harus berani. Jadi Beli Agung Wahyuda ini seorang dokter hewan dari Bali ya, semangat ya, antusias. Jadi melakukan pelayanan mindfulness itu kan dasarnya compassion ya, kasih sayang, ada rasa cinta, ada profesinya. Start mulai tulus saja kemanapun nyampe. Itu baru sampai Jepang. Barangkali kalau teman-teman merasa kisah cerita ini harus dilanjut, nanti tolong komen. Jadi nanti saya akan minta waktunya Beli Agung Wahyuda lagi untuk buat sequel yang berikutnya. Boleh. Seperti itu ya. Thank you Beli Agung. Jadi kalau teman-teman sama-sama. Ya teman-teman ya, adik-adik kalau merasa ini mendapat benefit, dukung channel ini ya dengan cara like, subscribe, bunyikan loncengnya, kasih komen, share. Jadi khusus untuk sequel dengan Beli Agung Wahyuda ini mungkin sangat menarik ya. Jadi ini contoh aksi nyata yang sudah dilakukan dengan hanya modal mindfulness, kesadaran murni, niatnya baik, nggak pakai aneh-aneh. Itu baru Jepang, belum lagi yang lain ya. Barangkali seperti itu. Oke, saya rasa sampai di sini. Thank you ya. Wahyuda, thank you sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan bisa buat sequel yang berikutnya agar lebih menarik. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, thank you atas makasih hampir 30 menit dan sukses ya. Thank you. Salam semuanya ya. Makasih. Ya, mudah-mudahan baik semuanya, sehat, kita bisa melewati pandemi ini dengan baik dan sehat-sehat selalu. Thank you ya. Sama-sama, sukses semua. La